Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Saatnya hampir tiba. Sebentar lagi rasa sakit itu akan tiba. Aku akan menghentikan semedi itu setelah aku mendapatkan tanda-tandanya. Babat Tanah Leluhur. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kau belum juga mengatakan siapa pembunuhnya. Aku akan memberikan balasan yang setimpal padanya. Babat Tanah Leluhur. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Haris Sabar dengan sutradara Thomas Ake. Babat Tanah Leluhur didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwaguna, Mucus sebagai Kilanjo, Herman sebagai Arit Lungkap, A.P. Burhan sebagai Surembangan, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Pada kisah yang lalu diceritakan bahwa Mbah Jatis mengambil alih Raden Karmapala dari Kiluminta yang sudah tak sanggup lagi mengajarnya. Mbah Jatis dapat memberikan keyakinan pada Raden Karmapala akan kehebatan aji-aji dari Padepokan Gua Larang. Sedang Raden Purbaya yang berhasrat untuk ikut dalam pesta pendadaran murid Padepokan Gua Larang terpaksa mencuri jurus-jurus yang belum diajarkan oleh Kiluminta agar dapat memenuhi syarat ikut dalam pesta itu. Dan pada akhir kisah yang lalu diceritakan, Raden Purbaya yang secara diam-diam berlatih jurus-jurus curiannya diganggu oleh seseorang yang misterius. Oh, ada yang mengintip latihanku. Siapa ya? Paman, siapakah yang mengintip latihanku? Keluarlah! Semua ini aku lakukan karena ingin turut dalam pesta pendadaran itu. Aku tidak bermaksud sedikit pun mencuri belajar untuk maksud yang buruk. Oh, agaknya kau yang pernah menggangguku dulu. Bocah. Kenapa kau sampai berlatih di tempat gelap seperti ini? Bukankah padepokan ini adalah suatu padepokan yang besar? Kau dapat berlatih di salah satu ruangannya. Siapakah kau ini, Aki? Aku adalah kakek tua pikun yang sudah melupakan namaku sendiri. Mungkin aku dilahirkan tidak diberikan nama oleh orang tuaku. Mana mungkin, Kek? Tiap orang pasti memiliki nama. Orang tuaku memberikan aku nama Purbaya. Iya. Mungkin juga orang tuaku memberikan aku nama, tapi aku sudah melupakannya. Kasihan sekali. Kakek sudah tua sekali agaknya. Oh, memang sudah tua sekali. Umur kakek, ya sudah tua. Benar, sudah tua seperti yang kau katakan. Bocah pencuri. Pencuri? Hah? Kakek menyebut saya pencuri. Kenapa, Kek? Baru saja tadi kau sendiri yang mengakui mencuri. Sekarang kau berlagak bodoh. Atau memang lupa, bocah pikun? Jurus-jurus itu? Iya. Kenapa kau tidak melatihnya di dalam padepokan saja? Tidak mungkin, Kek. Saya takut dicegah sebelum saya dapat menguasai jurus ini. Dan itu berarti saya akan gagal ikut dalam pesta pendadaran itu. Pesta pendadaran? Apakah itu sangat menarik perhatianmu, bocah? Tentu saja, Kek. Saya sudah ingin sekali melihat apakah kemampuan yang saya miliki dapat mengalahkan banyak orang atau tidak ada artinya sama sekali. Kau ingin mengalahkan banyak orang? Untuk apa?
untuk membalaskan sakit hati ibu saya pada orang-orang jahat. Bocah kecil, bocah bagus, bocah pemberani. Aku suka sekali padamu. Dan aku sebal sekali dengan semua isi padepokan ini. Yang kurang menghargai kincir metuku. Bocah, aku akan memberikan sedikit petunjuk pada jurus pembukaanmu. Jurus pembukaanku? Ya. Gerbang Dewata? Siapakah kakek ini sebenarnya? Kenapa kakek mengatakan kincir metu kakek? Oh, iya, lupa. Lupakan saja kata-kata kakek tadi. Kakek memang sudah tua, jadi pikun, ya. Ayo, aku akan memberikan sedikit petunjuk. Dengan tambahan sedikit gerak yang sederhana, kau akan dapat memperkuat jurus pembukaanmu. Ayolah, ayo. Tapi, siapakah kakek? Ayo, yang engkau lakukan sekarang adalah belajar jurus pertama. Mengembangkan jurus pertama. Bukan mencuri jurus seperti yang kau lakukan itu. Ayo, buka gerbang dewatamu. Baik ya. Hup, haip, hiya. Haip, hup. Jangan bergerak. Dengan jurus itu saja, 3 orang musuh pun dapat kau jatuhkan. Asal kau buat sedikit tambahan gerak seperti ini. Lihat ya. Hup, haip, hiya. Seranganmu jika gagal jangan kau teruskan dengan gerak berikutnya. Tapi lihat ini. Iya. Tapi gerakan itu aneh sekali, Kek. Sukar untuk saya ikuti. Baik. Lihatlah. Lihat ya. Iya. Iya. Ayo, coba ikuti. Dengan pertimbangan mempelajari perkembangan jurus kincir metu, Raden Purbaya mau saja menerima petunjuk dari kakek tua yang tidak dikenalnya. Kakek tua yang berjenggot panjang, bertubuh bungkuk, dan sudah agak pikun sikapnya, memberikan petunjuk pada Raden Purbaya tentang jurus gerbang dewata. Hup, hiya, hei, hiya, hup. Cukup dulu bocah bagus. Hari sudah malam. Kembalilah, nanti orang-orang mencari-carimu. Besok kau dapat kembali lagi kemari untuk menemuiku. Oh, hebat sekali gerakan kakek tua itu. Dalam suasana malam yang gelap ini, seakan-akan dia lenyap menghilang dari hadapanku. Aku tidak mencuri belajar dari luar. Yang kupelajari dari kakek itu memang tidak jauh berbeda dengan kincir metu. Ya, memang. Agaknya itu adalah perkembangan dari jurus gerbang dewata. Sudahlah. Sebaiknya aku kembali saja sekarang. Cempaka. Iya, saya di sini, Gusti. Ada apakah? Di manakah Purbaya anakku? Aku tidak melihatnya sejak pagi tadi. Ia berlatih terus-menerus akhir-akhir ini, Gusti. Pagi hari, ia berlatih seorang diri hingga matahari terbit. Kemudian, ia meneruskan latihannya bersama kelompoknya. Hamba kira, sebentar lagi ia juga akan kembali, Gusti. Apakah saya perlu memanggilnya sekarang juga? Oh, tidak usah, Cempaka. Biarlah, nanti juga ia akan kembali. Semangat anak itu hebat sekali, Gusti. Hamba kira Gusti Purbaya kelak akan menjadi seorang pemuda yang tangguh. Ya, semoga saja anak itu dapat menjadi seorang pemuda yang mampu membela martabat dirinya dan martabat keluarganya yang telah diinjak-injak oleh senpana si ular licik itu. Memang menyakitkan bila mengingat peristiwa itu. Tapi Gusti harus ingat dengan kesehatan Gusti. Kesehatan Gusti akan dapat menjadi semakin buruk
Jika Gusti membenamkan diri Gusti ke dalam lamunan dan ingatan yang menyakitkan itu, bagaimana mungkin aku dapat melupakan semua itu, Cempaka? Semua itu sudah menjadi bagian dari hidupku. Kakanda Prabu, Istana Karangsedana, dan seluruh kerabatku di sana. Aku ingin sekali menanyakan perihal suamiku pada Eyang Resi. Hamba akan membantu menyampaikan keinginan Gusti pada Eyang Resi. Tidak usah, Cempaka. Biarlah anakku Purbaya saja yang menanyakan perihal ayahnya itu. Gusti, ada apa Gusti? Ada apa dengan diri Gusti? Dadaku terasa nyeri sekali, Cempaka. Apa yang harus saya bantu, Gusti? Bisa saya bantu memijat dada dan punggung Gusti? Sudahlah, Cempaka. Sudah. Sakitnya sudah berkurang, Cempaka. Apakah saya perlu memanggil Raden Purbaya sekarang, Gusti? Ya, baiklah, Cempaka. Carilah anak itu. Katakan, aku ingin bertemu dengannya. Apakah saya perlu memanggil Biparmi di dapur untuk menemani Gusti sementara saya mencari Raden Purbaya? Tidak usah, Cempaka. Aku sudah tidak apa-apa. Berangkatlah. Tinggalkan aku sendiri di sini. Baiklah jika demikian, Gusti. Hati-hatilah. Dengan perasaan cemas akan keadaan Gustinya, Cempaka berlari menuju ke sungai kering yang tak jauh dari 9 mata air dewa. Sementara itu di tempat yang cukup jauh dari 9 mata air dewa. Tunggu dulu, Raden. Ada apa, Paman? Apa ada yang kurang dengan jurus saya tadi? Tidak, Raden. Hanya saja serangan-serangan yang Raden lancarkan akan lebih bagus jika Raden memiliki tenaga dalam, Raden. Tenaga dalam? Iya. Apa itu, Paman? Tenaga dalam adalah tenaga khusus, Raden. Atau tenaga tambahan yang dapat kita bina dari dalam tubuh kita sendiri, Raden. Nanti tentu Raden akan juga mendapatkannya dari Mbah Jatis, Raden. Nah, teruskanlah, Raden. Baiklah, Paman. Hirimbun, pengawal yang sekaligus pengasuh dari Raden Karmapala, dengan liciknya memperdaya majikan kecilnya dan menyadap ilmu kincir metu yang baru saja dikuasainya. Oh, celaka, Raden. Ada yang mengintip latihan kita, Raden. Hei, kenapa Paman jadi sedemikian takutnya? Biarkan saja orang itu mengintip latihan kita. Hei, siapakah Kisanak yang mengintip latihan kami? Keluarlah, jangan bersembunyi seperti itu. Jika ada yang perlu dibicarakan, marilah kita berhadapan dan bertatap wajah. Aku tidak mau berhadapan dan berbicara dengan pencuri busuk dan tidak tahu malu seperti kau. Hei, siapakah kau? Orang gila yang tidak tahu diri. Tidak tahukah kau dengan siapa kau saat ini berhadapan? Ayo, keluarlah. Bocah sombong. Hebat sekali kesombonganmu. Siapakah yang mengajarkan kesombongan seperti itu padamu? Si Jatiskah? Atau mungkin si Wanayasa? Hei, untuk hal itu tidak ada satu orang pun yang dapat mengajarku, apalagi memerintahku. Keluarlah kau, orang gila. Jangan hanya bersembunyi seperti pengecut. Benar-benar hebat kau, bocah. Jika saja kau bukan anak kecil, kepalamu itu sudah seharusnya kupecahkan. Kau berani menghina orang-orang yang kau sebut dengan panggilan guru. Kisana, kau agaknya tidak tahu dengan siapakah kau berhadapan. Dengan siapakah aku berhadapan? Ya,
Kau saat ini sedang bicara dengan Pangeran Karmapala, putra dari Mahaprabu Galuh, penguasa bumi Pasundan ini. Pantas kau jadi besar kepala seperti itu. Ayo, keluar kau orang gila. Akan kupecahkan kepalamu. Agaknya kau adalah murid dari si bodoh Jatis itu, ha? Awas, akan kulaporkan kau pada guruku, Mbah Jatis. Kau akan melaporkan pada gurumu bahwa ketika kau sedang asik mempertontonkan Aji Kincir Metu pada orang lain, lalu aku datang, begitu, ha? Iya, akan kulaporkan semua tentang kata-kata gilamu itu. Laporkan saja semuanya ini. Selamat tinggal. Ayo Paman, kita ceritakan pada Mbah Jatis tentang orang gila ini. Oh, jangan Raden, jangan. Raden mungkin akan juga dipersalahkan karena telah mempertontonkan Aji Kincir Metu itu pada saya, Raden. Tapi, bukankah saya hanya berlatih? Iya, tapi sudahlah Raden. Sebaiknya kita tidak usah menceritakan hal ini pada Mbah Jatis. Saya dapat menceritakan tentang orang gila itu saja. Tentang lacan kita saat ini, tidak akan saya ceritakan, Paman. Sebaiknya jangan, Raden. Orang itu tentu akan menceritakan pada Mbah Jatis. Seandainya ia berhasil ditangkap. Oh, baiklah. Jika memang Paman khawatir Mbah Jatis memarahi Paman. Tapi aku sendiri tidak takut dan khawatir. Jika sampai Mbah Jatis mengetahui semua perbuatanku. Ayo, kita kembali, Paman. Hei, siapa itu yang mencari-cariku, Paman? Raden! Ayo, kita lihat ke sana, Paman. Raden! Hei, Cempaka, untuk apa kau masih juga menghamba padanya? Dia kini bukan lagi seorang pangeran mahkota. Bahkan juga bukanlah putra seorang raja. Dia kini sudah tidak beda dengan anak-anak padepokan miskin yang tak dapat membayarmu sedikit pun. Tapi keluarga mereka adalah junjungan hamba dan juga junjungan keluarga hamba. Ayah dan ibu hamba sejak kecil sudah banyak mendapat pertolongan dari keluarga Raden Purbaya. Untuk itu, saya akan menghamba dan menyerahkan seluruh hidup saya padanya. Oh, jika Purbaya adalah junjunganmu, tahukah kau siapakah aku ini? Tahu, Gusti. Gusti adalah putra dari Mahaprabu Galuh. Hei, junjunganmu Paman Konda menghamba pada ayahandaku. Nah, bukankah dengan demikian aku adalah junjunganmu yang paling tinggi? Iya, tuanku adalah juga junjungan hamba. Kelak aku akan mengambil kau dari Purbaya dan dari ibunya. Kau tidak akan bisa menolak perintahku. Kau sudah tidak pantas menghamba pada pangeran miskin itu. Ayo Paman, kita kembali. Dewata, celaka sekali jika Raden Karmapala sampai mengganggu junjunganku Raden Purbaya. Agaknya anak itu mempunyai sikap tinggi hati yang tidak terpuji. Moga-moga Eyang Resi kelak dapat menolong mengendalikan sikap Raden Purbaya. Tidak terlampau sulit agaknya untuk mempelajari jurus keempat dan kelima yang belum diajarkan oleh Paman Luminta. Agaknya Paman Luminta tidak mencurigaiku yang bermain-main di sini. Ya, semua keraguanku kini sudah lenyap. Aku telah mengingat beberapa gerak yang kemarin agak terlupa. Ya, sekarang aku akan kembali ke sekitar hutan kecil di sekitar pancuran 9 mata air dewa. Raden? Kau Bibi Cempaka? Kau membuatku terkejut saja. Ada apa Bibi mencariku? Ibunda Raden ingin bertemu. Raden diminta untuk kembali sekarang juga. Ada apakah, Bi? Kenapa tiba-tiba saja Ibunda ingin bertemu denganku? Apakah telah terjadi sesuatu dengan Ibunda? Tidak, Raden. Tidak.
Ibunda hanya ingin membicarakan sesuatu tentang Ayahanda Raden. Raden Purbaya sesaat tercenung mendengar kata-kata bibinya. Hatinya kemudian menjadi berdebar cemas. Rasa khawatir yang merayap di hatinya membuatnya kemudian segera melompat berdiri. Raden, kau Bibi Cempaka, ada apa kau mencariku? Kau membuatku terkejut saja. Maaf Raden, jika Bibi membuat Raden terkejut. Ibunda Raden ingin bertemu dan meminta Raden untuk datang menemuinya sekarang juga. Ada apa, Bi? Kenapa tiba-tiba saja Ibunda ingin bertemu denganku? Apakah telah terjadi sesuatu dengan Ibunda? Tidak, Raden. Tidak. Ibunda hanya ingin membicarakan sesuatu tentang Ayahanda. Tentang Ayahanda? Iya, Raden. Tentang Ayahanda Raden. Ayolah, Ibunda sudah terlalu lama menunggu, Raden. Baiklah, ayo Bi. Ayolah kemari, Purbaya. Kenapa kau berdiri saja di situ? Duduk di sini, di sisi Ibunda. Kau juga kemarilah, Cempaka. Saat ini hampir sudah tidak ada batas lagi di antara kita. Kau sudah banyak menolong kami. Duduklah di sini. Aku kini sudah bukanlah lagi seorang ratu yang dijunjung tinggi oleh rakyat Karangsedana. Bagi saya, Gusti dan Raden adalah tetap junjungan hamba. Kemarin, saat ini, dan juga selamanya. Tuanku sudah terlalu banyak menolong saya. Kau memang anak yang baik, Cempaka. Nah, dengarlah. Aku merasa sudah tidak dapat hidup lama lagi di dunia ini. Ibunda jangan berkata begitu. Percayalah, Eyang Resi akan dapat menolong ibu. Dan lagi, kesehatan ibu masih dapat dikatakan cukup baik. Ya, penyakit ini agaknya sudah tidak dapat disembuhkan lagi. Ibu menginginkan kelak jika ibu mati, kau tetap tinggal di sini hingga ayahmu datang menjemputmu. Atau jika tidak, kau yang kelak menjemput ayahmu, jika memang kau sudah siap menjemputnya. Jika kau memang sudah mampu dan mempunyai kekuatan untuk mencarinya. Tapi, bukankah menurut Eyang Resi, ia sudah mengirimkan muridnya untuk memberitahukan Ayahanda di Gunung Sawal? Itu juga antara lain yang hendak kubicarakan padamu. Kau temuilah Eyang Resi. Tanyakanlah, bagaimana dengan orang yang dikirimnya? Apakah sudah kembali dari tugasnya? Baiklah, saya akan menanyakannya nanti pada Eyang Resi. Tapi, hendaknya Ibunda janganlah masih saja terbenam dengan lamunan-lamunan yang dapat merusak kesehatan Ibunda. Raden Purbaya benar sekali, Gusti. Hamba harap Gusti mau mendengarkan kata-katanya. Gusti akan dapat lebih lama bertahan hidup hingga upaya mencari obat dan tabib berhasil. Dan Gusti akan sembuh sama sekali. Ya. Aku akan mencoba mendengarkan saran kalian. Oh ya, bagaimana dengan kesiapanmu untuk menghadapi pesta pendadar itu, anakku? Ananda akan berupaya agar menjadi salah seorang murid terbaik daripada epokan ini, Bunda. Bagus, Purbaya. Lalu bagaimana dengan pangeran dari Galuh itu? Apakah kalian bersahabat baik dengannya? Ya Bunda, kami bersahabat baik dengannya. Bagus. Berbuatlah sebaik-baiknya pada anak itu. Suatu saat mungkin kau memerlukan bantuannya. Ya Bunda. Nah, Purbaya, cobalah kau hubungi Eyang Resimu itu.
Aku ingin segera mengetahui berita tentang ayahandamu. Baik Bunda, Ananda akan segera menemui Eyang Resi. Maaf Gusti, apakah saya dapat keluar sebentar? Oh, tentu saja Cempaka. Pergilah kau bermain di luar. Aku dapat beristirahat sendiri di sini. Terima kasih Gusti. Aku harus segera menyampaikan hal ini pada Purbaya. Aku akan berusaha agar anak itu tidak terkejut kelak jika mendengar berita tentang ayahandanya. Raden! Ada apa Bibi Cempaka memanggilku? Ada apa, Bi? Raden, bisa saya berbicara sebentar dengan Raden? Ada apa, Bi? Bukankah kau tahu aku sekarang akan menemui Eyang Resi? Kenapa tiba-tiba saja kau menemui dan ingin bicara padaku? Ada sesuatu yang cukup penting yang ada hubungannya dengan masalah ayahandaku. Iya, kira-kira begitulah Raden. Marilah Raden, kita bicarakan di sudut sana sebentar saja. Baiklah Bi, ayo. Duduklah Raden. Maaf Raden, jika seandainya Bibi bersalah menurut anggapan Raden. Ada apakah Bi? Katakanlah. Jangan membuat aku bingung dan tidak mengerti dengan sikap Bibi yang aneh ini. Raden, akhir-akhir ini sementara Raden sibuk dengan latihan dan Ibunda Raden tidak bisa bergerak di tempat tidur, saya telah menyibukkan diri berkali-kali menghadap Eyang Resi untuk menanyakan perihal ayahanda Raden padanya. Jadi Bibi telah mengetahui bagaimana keadaan ayahandaku. Mengapa Bibi tidak menceritakannya pada kami? Dengarlah Raden. 2 hari yang lalu, utusan Eyang Resi telah kembali dari Gunung Sawa. Dan menurut Eyang Resi... Bagaimana menurut Eyang Resi, Bi? Katakanlah, apa telah terjadi sesuatu dengan ayahanda? Tidak, Raden. Tidak terjadi sesuatu pun dengan ayahanda, Raden. Akan tetapi, hendaknya Raden tidak menjadi cemas. Ada apa dengan ayahandaku, Bi? Ayahanda Raden tidak berhasil ditemuinya di sana. Padepokan kecil dari Kiai Sedawarna kosong, tidak berpenghuni seorang pun. Akan tetapi, menurut utusan itu, tidak ada tanda-tanda terjadinya suatu keributan dan pertempuran di tempat tersebut. Mungkin, menurut Eyang Resi, ayahanda Raden diajak menyingkir dari padepokan itu demi keselamatannya. Tapi, kenapa Eyang Resi tidak memberitahukan berita itu pada kami, pada aku dan Ibunda? Itu karena Eyang Resi tidak ingin membuat Ibunda Raden menjadi kambuh penyakitnya. Saya pun diminta untuk tidak menceritakan juga pada Raden jika tidak terpaksa. Saya cepat-cepat menemui Raden karena saya khawatir Raden kelak akan lupa diri dan menceritakan hal ini pada Ibunda Raden. Akan tetapi, aku tetap akan menanyakan hal ini lebih jelas lagi pada Eyang Resi dan menanyakan juga tentang kesehatan ibuku yang kelihatannya kini menjadi memburuk. Boleh Bibi menemani Raden? Ayolah. Sementara itu, di sebuah desa di pinggiran kerajaan Karangsedana, tampak sekelompok gadis yang sedang asik mencuci dan mandi sambil tertawa-tawa riang. Sudahlah, janganlah kalian terus menggodanya. Nanti satu saat, kalian akan dapat balasan dari kawan-kawan jika kalian menikah. Tidak apa, Mira.
saat ini kita harus membuat Ucum gembira. Dia pasti hanya pura-pura malu mendengar godaan kita. Padahal hatinya senangnya bukan main. Ayo Ucum, ngaku saja. Iya kan? Kamu senang digoda oleh kawan-kawan? Memangnya kamu, Yun? Kamu itu sih memang tidak salah lagi. Pasti sudah gergetan untuk dilamar kan? Ayo, ngaku saja. Kamu memang sudah Sudah tidak tahan kan? Semua orang sudah tahu. Kang Pepen, kamu paksa supaya cepat-cepat melamar kamu. Aduh, itu fitnah. Saha anu carita ih. Aduh, udah jangan bikin malu atuh. Saya tidak begitu, Mira. Nah, makanya kalau memang kamu tidak begitu, lalu kenapa kamu sakit hati dikatakan begitu? Jangan goda si Ucum. Dia juga tidak seperti yang kamu bayangkan. Mana mungkin Ucum setiap malam bermimpi dan menangis sambil memeluk bantal, sambil memanggil-manggil nama Sumar, Lurah yang masih muda itu. Kenal saja dia belum. Hah? Apa betul kau belum mengenang Sumar, lurah muda yang melamarmu itu, Cum? Iya, aku belum mengenal. Bahkan bertemu juga belum. Aduh, kok kamu jadi seperti itu? Aku kira kamu selalu bertemu jika lurah muda itu berkunjung ke rumahmu. Tidak, aku selalu bersembunyi di dalam kamar. Aduh, sayang sekali atuh, Cum. Kang Sumar orangnya gagah dan lurah, Cum. Sudah, jangan menunda terus, Yuyun. Selesaikan pikiranmu. Sebentar lagi kita akan segera kembali. Baiklah. Sampurasun. Rampes. Bolehkah saya bertanya pada kalian? Oh, boleh sekali atuh, Kang. Apakah yang ingin Akang tanyakan? Terima kasih. Saya adalah seorang pengembara yang tersesat. Saya sedang mencari desa Gunung Batu. Tahukah adik-adik di mana desa itu? Oh, desa Gunung Batu. Desa itu di sebelah barat desa ini, tidak jauh dari sini. Akang mencari siapa di sana? Kawan-kawan saya menunggu di sana. Terima kasih. Jika boleh saya tahu, siapakah nama kalian, adik-adik yang manis? Nama saya Yuyun, Kang. Dan itu Mira, kawan saya. Lalu Akang sendiri siapa? Namaku Dika Hanggara. Aduh, bagus sekali nama Akang. Apakah Akang seorang bangsawan? Oh, bukan. Oh ya, kau belum memperkenalkan kawanmu yang satu itu. Oh, itu Ucum, kawan kami. Sebentar lagi dia akan menikah dengan lurah muda dari desa Gunung Batu, Kang Sumar. Oh iya. Tentu bahagia sekali kawanmu itu. Segera akan menjadi seorang ibu lurah Gunung Batu. Oh iya, di manakah Akang akan tinggal? Di desa itu? Maksud saya, di rumah siapa? Kami berjanji bertemu hanya di pinggiran desa Gunung Batu. Di sebelah timur. 2 hari lagi. Dan sementara ini, aku tinggal di gubuk kotor di balik rumpun bambu itu. Oh iya, Akang sendiri tinggal di sana? Iya, seorang diri saja. Oh, sudahlah Yun. Ayo kita kembali. Aku sudah selesai dengan cucianku, juga Ucum. Baiklah Mira. Mari Akang Dika, kami segera akan kembali ke desa. Silahkan. Terima kasih atas petunjukmu. Aku tunggu kalian main ke tempatku. Jangan terlalu percaya pada pria yang belum kau kenal betul, Yun. Kau agaknya terpikat pada laki-laki itu. Siapa bilang? Apakah sikap ramah tadi itu kalian anggap sebagai bentuk rasa cinta? Rasa suka? Kalian ini memang suka mengada-ngada. Laki-laki tadi siang itu memang tampan sekali. Tapi sikap Yun keterlaluan. Berani pada laki-laki itu. Rasa-rasanya tubuhku melayang-layang. Apakah ibuku yang memasang rupa wangi ini? Ucum, gadis desa yang cantik manis, calon istri dari lurah desa Kuntala, sedang terlena di tempat tidurnya sambil menerawang mengingat pengalamannya di sungai di pinggiran desa.
Saat lamunannya sedang melayang jauh ke pinggiran desa, tiba-tiba hidungnya mencium bau yang sangat harum menusuk halus ke dalam hidungnya. Seketika itu juga ia tersadar dari lamunannya. Akan tetapi, beberapa saat kemudian, gadis yang cantik manis itu merasakan tubuhnya seakan-akan melayang-layang. Dan dari atas genteng, sesosok bayangan kemudian melayang turun dan hinggap di samping ranjangnya. Siapakah kau? Mengapa kau bisa masuk ke dalam kamarku ini? Apakah kau sudah tidak mengenalku lagi, anak manis? Kau laki-laki pengembara itu? Namaku Dika Hanggara. Kau ingat-ingatlah itu, anak manis. Laki-laki yang mengaku bernama Dika Hanggara itu kemudian naik ke atas ranjangnya, dan tangannya yang halus itu perlahan mengusap wajahnya. Ucum gadis desa yang juga calon pengantin itu berusaha hendak menolaknya dan berteriak, tapi seluruh tubuhnya seakan-akan tak dapat digerakkan sedikit pun. Untuk berteriak menangis pun, ia seakan sudah tidak memiliki kekuatan. Aku hanya ingin sedikit mempercepat malam pengantinmu, anak manis. Jangan khawatir, tidak seorang pun yang mengetahuinya. Jadi benar semua yang dikatakan Bibi Cempaka? Ya, memang benar. 2 hari yang lalu, ibu merasakan sakit dadanya terasa kembali, seperti saat dia terserang racun pertama kali. Iya. Akan tetapi, tidak lama rasa sakit itu hilang kembali, Eyang. Iya. Apakah itu berarti racun itu bekerja kembali? Seharusnya ibumu masih akan dapat bertahan lebih lama lagi jika dadanya tidak diguncang oleh emosi-emosi tinggi yang dibangunnya sendiri. Guncangan itulah yang telah membuat sumbatan racun yang akubat menjadi semakin lemah. Iya, pagi tadi pun kembali Gusti merasakan sakitnya. Dan agaknya sakitnya dirasakan lebih lama dibandingkan dengan 2 hari yang lalu. Purbaya, kau harus dapat mengusahakan agar ibumu selalu terhibur dan dapat dengan tenang beristirahat. Dan katakanlah padanya bahwa berita tentang ayahandamu belum ada. Utusan itu belum kembali, begitu? Ya, saya mengerti, Eyang. Nah, segeralah kembali, nak. Kawani dan hiburlah ibumu. Baik, Eyang. Saya segera kembali. Dengan perasaan sedih yang amat sangat, Raden Purbaya meninggalkan bilik Resi Wanayasa. Berita tentang ayahnya dan keadaan perkembangan kesehatan ibunya sangatlah membebani pikirannya. Akan tetapi, setibanya di pintu kamar, Cempaka mengingatkan agar jangan terlalu bersedih hati, agar jangan menimbulkan kecurigaan ibundanya. Kau sudah kembali, anakku. Mari, masuklah. Ceritakanlah segera kabar tentang ayahandamu. Hei, kenapa Purbaya? Kenapa kau diam saja? Apakah Raden? Maaf ibunda, Ananda seketika teringat pada ayahanda. Raden, ibunda bertanya pada Raden tentang berita ayahanda Raden. Eyang Resi mengatakan dalam waktu dekat utusan itu akan kembali. Ibu diharapkan agar tenang dan jangan berpikir yang buruk tentang keadaan ayahanda. Ya, aku mengerti Purbaya. Walaupun sekejap rasanya, aku pun ingin bertemu dengan ayahandamu. Ibu, aku panggilkan Eyang Resi. Sudahlah Purbaya, tidak usah. Sakitku kini sudah hilang kembali. Tapi ibu tadi kelihatan begitu menderita kesakitan yang amat hebat. Dari wajah ibu, aku dapat melihatnya. Ya, sakit sedikit Purbaya, tapi kini sudah tidak terasa sama sekali. Tidak ada gunanya kau memanggil Eyang Resi. Aku tahu dia sudah tidak dapat berbuat banyak dengan racun yang bersarang dalam tubuhku ini. Tapi setidak-tidaknya Eyang Resi dapat mengurangi rasa sakit yang ibunda derita. Tidak anakku.
Kini Eyang Resi sudah tidak sanggup untuk melanjutkan pengobatanku. Ya, itulah makanya aku ditempatkan di sini. Satu-satunya harapan ibumu adalah murid-muridnya yang diutus mencari obat-obatan itu kembali dan berhasil mendapatkannya. Tidak, Ibunda tidak boleh mati dulu. Ibunda harus melihat Ananda membalaskan sakit hati kita pada mereka yang telah membuat kita seperti ini, membuat Ibunda menderita dan sengsara. Oh, sudahlah anakku Purbaya. Ya, ibu akan mencoba bertahan sebisa Ibunda. Sudahlah, jangan menangis dan bersedih. Pergilah kau berlatih kembali, ya. Saya akan beristirahat, Bunda. Nanti sore baru saya akan berlatih lagi. Cum, bangun sudah siang, Cum. Loh, kok aneh, Bu? Sudah siang begini, Ucum belum juga bangun. Panggil yang keras, Pak. Mungkin dia terlampau lelah kemarin, jadi tidurnya pula sekali. Sudah 2 kali aku memanggilnya. Setengah jam yang lalu aku panggil-panggil. Karena aku pikir dia masih pulas, aku pergi ngurus ayamku di belakang. Tapi sampai sekarang belum juga bangun-bangun. Aneh sekali ya. Makanya diketuk dan dipanggil yang keras, Pak. Orang mabuk saja aku kira akan bangun dan sadar mendengar ketukanku tadi. Apalagi hanya tidur, Bu. Alah, biar sini, aku saja yang membangunkannya, Pak. Ucum, bangun nak. Hari sudah siang. Ucum. Benar-benar kebluk. Pemalas ini anak. Hei, Ucum, bangun, ayo. Dicewer nanti kamu sama bapak. Pak, aduh Pak, jangan-jangan ada apa-apa dengan si Ucum di dalam kamar. Iya juga, Bu. Mungkin ada apa-apa dengan si Ucum. Biar aku hancurkan saja pintu ini. Minggir, Bu. Ayo, minggir. Ayo. Pak Jugal Santa, ayah dari Ucum yang tiba-tiba saja menjadi khawatir, segera mendobrak pintu kamar anaknya. Dan ketika pintu itu berhasil dibukanya dengan paksa. Anakku. Pak, cepat tolong turunkan Ucum, Pak. Cepat, Pak. Jugal Santa seketika terpekik panik. Dan kemudian ia menangis histeris ketika melihat tubuh anaknya tergantung di atas kamar dengan leher terikat oleh angkinnya sendiri. Pak. Kenapa bisa sampai begini, Ucum? Aduh, kenapa kau mengambil keputusan seperti ini? Ada apakah? Aku harus mencari tahu apa yang telah terjadi pada diri anak ini hingga dia mengambil keputusan seperti ini. Ya, Yuyun dan Mira. Ya, aku akan menanyakan padanya. Seharian kemarin kami tidak kemana-mana, Pak. Hanya kami mencuci pakaian di sungai. Dan apakah Yuyun sudah mengetahui hal ini, Pak? Baru saja bawa dari sana dan orang tuanya mengatakan ia pergi ke sungai. Pergi ke sungai seorang diri? Iya. Memangnya kenapa, Namira? Tidak, Pak. Biasanya kami selalu pergi bersama ke sungai. Saya dengan Ucum. Apakah ada sesuatu yang terjadi kemarin pada diri kalian di sungai itu? Pada diri anakku Ucum? Tidak, Pak. Iya, Pak. Iya.
Apa yang terjadi dengan anakku di sana? Kami bertemu dengan seorang pemuda yang sangat tampan, Pak. Pemuda yang tampan? Lalu? Ucum sih tidak bicara sedikit pun dengannya. Tapi Yuyun, Pak, dia yang banyak bicara dengan pemuda itu. Siapakah dia? Apakah kau tidak mengenalnya? Dia bukan penduduk sekitar desa ini, Pak. Dia mengaku bernama Dika Hanggara. Dika Hanggara. Apakah pemuda itu mengganggu kalian? Tidak, Pak. Pemuda itu sangat sopan. Bahkan teramat sopan. Pemuda itu lebih mirip seorang perayu wanita daripada seorang pelajar sopan. Aku mencurigai laki-laki itu. Aku harus mencarinya. Laki-laki itu mengatakan dia tinggal di gubuk yang tak jauh dari tempat kami biasa mencuci. Jika begitu, ayo kau antarkan bapak ke sana. Aku akan menanyakan orang itu perihal anakku. Akang Dika. Kau gadis manis yang kemarin di sungai itu. Ada apa? Ini saya bawakan Akang makanan. Terima kasih. Kau baik sekali. Mari masuk. Duduklah, tidak usah malu-malu. Kau bawakan aku apa? Nasi putih, sayur, dan saya potongkan ayam untuk Akang. Kau baik sekali. Oh ya, siapa namamu? Akang begitu. Sudah lupa ya? Nama saya Yuyun. Oh iya, Yuyun. Terlalu banyak Akang memikirkan pekerjaan. Jadi Akang sampai lupa dengan namamu, Yuyun. Akang lupa pasti karena memikirkan Ucum kawan saya itu. Oh tidak adik manis. Akang justru tertarik pada Yuyun. Adik Yuyun justru memiliki daya tarik lain daripada yang lain. Akang Dika bisa saja. Iya. Lihatlah, bulu-bulu halus di tangan adik Yuyun ini pasti disukai oleh setiap laki-laki. Aduh, lepaskan atuh Kang. Malu. Nanti juga dilihat orang kan malu. Siapa yang lihat? Kita hanya berdua saja di sini. Lagi pula Akang cuma pegang-pegang tangan saja. Memangnya kenapa? Adik Yuyun marah? Marah tidak? Tidak. Jika cuma pegang tangan saja, tidak apa-apa. Sebentar adik manis. Pintu itu harus kita tutup. Malu jika sampai ada orang lewat di depan gubuk ini dan tahu adik sedang berada di dalam sini. Tapi Akang? Tidak apa. Kita hanya akan berbicara dengan tenang di sini. Akang. Dika Hanggara, seorang pemuda tampan dan berwatak cabul, kembali tengah bersiap-siap untuk merusak pagar ayu dari seorang gadis desa. Bagaikan seekor kucing liar yang licik, pemuda tampan itu mulai mempermainkan gadis yang masih polos dan bodoh itu. Akan tetapi beberapa saat kemudian, dari ujung persawahan di mana gubuk tempat tinggal pemuda itu berada, Pak Juga dan Mira tampak menuju ke arah gubuk itu. Jika petunjuknya benar, pastilah itu tempat tinggal pemuda itu, Paman. Ayo, cepatlah. Aku penasaran sekali ingin melihat wajah orang itu. Kau tunggulah di sini, Mira. Biar aku yang masuk ke dalam sana. Jangan! Aduh, Akang lepaskan! Kang! Jangan! Kenapa kau harus menolak anak manis? Akang! Bukankah kau memang datang kemari untuk itu? Kang, lepaskan! Aduh, saya tidak mau melakukannya. Lepaskan! Kurang ajar. Pemuda gila agaknya dia itu. Aduh. Hei, buka pintu ini. Buka cepat. Atau aku hancurkan pintu ini. Ayo buka, ayo. Mau apa kau orang tua gila? Apakah kau ingin mencari mati di sini? Iya, dialah pemuda yang kami temukan kemarin.
Agaknya kau yang mengantarkan kemari, anak manis. Minggir, biarkan aku keluar dari sini. Yuyun! Mira. Kenapa sekarang kau menangis, adik manis? Bukankah kau yang datang menemuiku kemari? Kemarilah. Bangsat pemuda liar, pemuda liar pengganggu wanita. Katakanlah apa yang kau lakukan dengan anakku. Siapakah kau orang tua gila? Siapa anakmu? Kenapa kau tiba-tiba datang padaku? Anakku cuma akan segera menikah. Kini tanpa sebab tiba-tiba membunuh dirinya. Dan itu aku tahu setelah kemarin dia bertemu denganmu, hei pemuda gila. Oh, rupanya kau orang tua gadis itu. Iya, benar. Semalam aku datang mengunjungi kamarnya. Aku hanya ingin mempercepat malam pengantin anakmu. Dan mengenai kematiannya, aku tidak tahu sama sekali. Rupanya tidak salah dugaanku. Kaulah penyebabnya. Dan ini kau hendak merusak pagar ayu gadis lain lagi ya? Ayo, kau harus mengganti nyawa anakku. Jika saja kedatanganmu bukan saat ini, tentu aku akan mengampuni nyawamu. Tapi kedatanganmu sayang sekali saat ini. Dan itu telah mengganggu kesenanganku. Maka aku benar-benar tidak dapat mengampuni nyawamu. Setan, kau benar-benar tidak tahu dengan siapa sedang berhadapan. Aku juga Santa, pelatih dan sekaligus pimpinan pengawal desa ini. Kau harus membayar nyawa anakku. Aduh, anak gila. Kau bunuh kau. Anakmu mati bukan karena tanganku, tapi kau kini mati benar-benar karena tanganku. Jangan bunuh pamanku. Jangan bunuh paman juga. Kau selamat orang tua, karena masih ada seorang gadis manis yang ingin agar kau tetap hidup. Nah, kembalilah. Kebumikanlah anak gadismu itu baik-baik. Selamat tinggal anak-anak manis. Aduh, setan, pemuda iblis. Awas kau. Kau kini tidak hanya berhadapan denganku, tapi dengan Sumar, lurah desa Gunung Batu. Akan ku cari kemanapun kau bersembunyi. Paman, pemuda itu besok masih berada di sekitar desa kita. Malah dia berkata akan mengadakan pertemuan dengan kawan-kawannya di sekitar sini, di pinggiran sebelah barat desa Gunung Batu. Bagus. Aku akan melaporkan segera perihal ini pada Sumar, lurah desa Gunung Batu. Padepokan Gualarang kembali disibukkan oleh para murid dan beberapa penduduk desa terdekat yang membantu menyiapkan pemasangan umbul-umbul dan memperindah pintu masuk dengan daun kelapa hijau dan kelapa gading yang banyak terdapat di sekitar padepokan. Raden, sudahlah, beristirahat sajalah dulu. Raden sudah cukup membantu untuk hari ini. Mereka yang bekerja sejak pagi bersama dengan Raden sudah beristirahat. Dan mereka kini sedang berlatih dalam sanggar padepokan. Biarlah, Bi. Aku akan berlatih sore nanti, bila pekerjaan ini sudah selesai. Tapi nanti Raden akan menjadi lelah dan tidak dapat berlatih. Bukankah Raden akan ikut dalam pesta pendadaran ini? Raden harus berlatih. Ya, aku tahu, Bi. Tadi pagi-pagi sekali aku sudah berlatih. Dan nanti malam pun aku akan berlatih kembali. Dan aku akan dapat melepaskan lelah sebelum matahari terbenam hingga malam hari tiba. Lihatlah, Bi, janur yang dibuat oleh kakak-kakak itu. Bukankah bagus sekali? Iya, bagus. Bagus sekali, Raden. Dan anyaman-anyaman daun ini, Raden, Raden yang membuatnya. Ya, benar. Aku hanya memperhatikan mereka membuatnya sebentar. Lalu aku mencobanya. Dan lihat, bagus juga kan? Iya, cukup bagus, Raden. Lihat itu, Raden. Raden Karmapala agaknya memanggil Raden. Biarkan saja, Bi. Sudahlah,
jangan memperhatikan anak itu. Aku tidak suka dengan sikapnya. Tapi Raden, Bibi telah melihatnya. Nanti dia akan menjadi marah pada kita, pada Raden. Aku tidak takut pada anak itu. Cempaka menjadi cemas melihat sikap dari majikannya yang masih saja tidak mau memperhatikan panggilan dari Raden Karmapala, putra seorang maharaja besar, yang juga menjadi junjungan dan sembahan ayahandanya Raja Karangsedana. Aku tidak takut pada anak itu. Iya, tapi Raden harus ingat siapa Raden Karmapala. Sudahlah, janganlah kita mencari susah dengannya. Jika sampai terjadi apa-apa, terjadi keributan dengannya, tentu Ibu Raden akan menjadi pusing mendengarnya. Ayolah, temui Raden Karmapala demi Ibunda Raden. Tapi anak itu... Sudahlah Raden, lihatlah, dia terus saja melambaikan tangannya kemari. Baiklah, kau tunggu saja di sini. Aku akan segera kembali dan beristirahat. Ada apa Raden memanggil saya? Hei, siapa yang memanggilmu? Aku memanggil Cempaka. Tapi untuk apa Raden memanggilnya? Hei, untuk apa kau tahu urusanku, Purbaya? Tentu saja Raden, saya harus tahu. Karena Cempaka adalah bibi saya, pengasuh saya. Hei, pengasuhmu? Memangnya kau kira kau ini sekarang siapa? Kau kira kau masih saja berstatus seorang pangeran mahkota? Kau harus ingat, Purbaya, saat ini kau tidak lebih dari seorang bocah dusun yang miskin. Cukup Raden. Raden tidak perlu terus menghina saya. Saya cukup mengerti siapa saya sekarang ini. Tapi Bibi Cempaka saat ini masih tetap pengasuh saya. Hei, Purbaya, bocah miskin tak tahu diri. Tahukah kau siapakah aku ini? Kau sudah keterlaluan sekali, berani membantah kemauanku. Jika aku benar-benar menginginkan Cempaka, kau harus memberikannya kepadaku. Aku adalah junjunganmu. Dan lagi, dia hanyalah pengasuhmu yang saat ini sudah tak dapat lagi kau berikan imbalan bayaran padanya. Raden, janganlah berbuat keterlaluan terhadap saya. Bocah gila. Raden, sudahlah Raden. Hei, Cempaka, ajar sedikit bocah asuhanmu itu. Dia sudah berani berbuat di luar batas aturan pada aku, junjungannya. Jika Raden sudah tidak ada yang hendak dibicarakan, biarlah saya dan Raden Purbaya kembali. Hei, sayang sekali Purbaya, kita tidak dapat bertemu di pesta pendadaran itu. Jika saja kita dapat bertemu, tentu aku akan bahagia sekali. Marilah Raden, kita kembali saja. Jangan layani Raden Karmapala. Dengan menahan gejolak emosinya, Raden Purbaya akhirnya meninggalkan Raden Karmapala bersama-sama dengan Cempaka pengasuhnya. Dan setelah agak jauh dari pangeran tinggi hati itu, kenapa Raden masih saja tidak dapat mengalah dengan Raden Karmapala? Hampir saja terjadi hal yang dapat membuat ramai padepokan ini. Karmapala terlalu sekali padaku, Bi. Dia benar-benar menganggapku sebagai budak yang tidak berharga. Mengalahlah jika Raden masih dapat. Demi Ibunda Raden, hamba benar-benar khawatir jika keributan ini sampai terdengar oleh Ibunda Raden. Tentulah Ibunda Raden akan menjadi parah penyakitnya. Dan Raden tentu tahu sendiri apa yang akan terjadi pada Ibunda Raden akhirnya. Ya, aku mengerti, Bi. Aku mengerti. Apakah yang baru saja terjadi tadi, Raden? Karmapala menghendaki Bibi bekerja padanya. Dan katanya aku sudah tidak pantas memelihara Bibi karena aku adalah seorang pangeran yang miskin. Apapun yang akan terjadi, saya akan tetap bersama Raden dan Ibunda Raden. Saya tidak akan meninggalkan Raden. Tapi Raden Karmapala benar. Aku tidak dapat memberikan sesuatu apapun pada Bibi seperti dahulu ketika kami masih di Istana Karangsedana. Janganlah membicarakan lagi hal itu, Raden. Saya akan mengabdi selamanya pada keluarga Raden. Ayolah, beristirahatlah di kamar Raden. Raden sudah terlalu lama meninggalkan Ibunda. Ayolah, Bi. Aku memang harus segera beristirahat agar nanti malam aku dapat berlatih dengan sebaik-baiknya.
Malam itu bulan telah kian membesar, bersinar di angkasa raya. Bintang-bintang yang bertaburan, berkelap-kelip, turut memeriahkan suasana malam yang cerah ceria dan bersih dari selaput awan hitam. Di keheningan malam, di sekitar rimbunan pohon 9 mata air dewa, terlihat jelas sesosok tubuh anak berumur sekitar 12 tahun sedang asik berlatih seorang diri. Gerakannya yang lincah melompat ke sana kemari, menyerang kian kemari, dan sesekali tubuhnya melenting cukup tinggi dan berputar di angkasa. Hup, hup, ya, hup, ya, hup, ya, ya, hup. Oh, rasa-rasanya gerakanku menjadi semakin lancar. Tapi apakah itu berarti jurus yang kumainkan juga sudah tepat dan benar? Kemanakah kakek bungkuk dan cenggotan itu? Mengapa ia belum muncul juga? Apakah malam ini dia tidak datang? Biarlah aku berlatih saja sendiri malam ini. Jurus gerbang dewataku agaknya menjadi sedikit berubah. Apakah Kiluminta guruku tidak akan memarahiku jika ia mengetahuinya? Biarlah, aku akan terus melatih gerbang dewataku yang baru ini. Hup, ya, hup, ya, hait, ya, ya. Aku adalah murid terakhir dari padepokan ini bersama-sama dengan Raden Karmapala. Akan tetapi, aku tidak ingin menjadi murid yang paling bodoh sebagaimana halnya murid baru. Aku tidak ingin nanti pada pesta pendadaran itu menjadi murid yang paling buntut dalam urutan pertandingan itu. Hup, ya, hai, hup. Kakek datang juga akhirnya. Rupanya kau sangat mengharapkan kedatanganku. Lucu sekali. Kenapa justru aku yang kau harapkan, bukan gurumu, ha? Kakek amat baik padaku. Kakek sudah menolong, mengarahkan, serta memberi petunjuk yang baik padaku. Tentu saja aku sangat dan selalu mengharapkan kedatangan kakek untuk memberi petunjuk. Tahukah kau, perbuatanmu ini sudah melanggar peraturan padepokanmu. Bukankah sebagai murid dari Gua Larang, kau dilarang belajar suatu ilmu apapun dari orang lain? Tapi, bukankah yang saya pelajari adalah juga jurus dari padepokan ini? Jurus kincir metu. Tapi apakah mata para guru kalian di padepokan ini tidak tahu dan tidak mengerti? Masakan Eyang Resi dan Mbak Jatis tidak tahu dan mengerti, kek? Ya. Sudah. Mudah-mudahan saja mata mereka dapat melihat dan bisa mengerti. Ayo, coba kau lakukan lagi gerbang dewata. Ayo, baik, cepat. Hup, hai, ya, ya, hup, ya, hai, ya, ya, hup, ya, hup, ya, hup. Nah, bagaimana, kek? Apakah gerak tambahan yang kakek berikan sudah cukup baik saya lakukan? Ya, bolehlah. Sudah cukup baik. Kenapa kakek ragu seperti itu? Apakah dengan jurus ini saya dapat mengalahkan kakak-kakak yang belajar bersama-sama dengan saya? Apa? Kau benar-benar menghina aku, bocah. Gurumu pun yang mengajar gerbang dewata itu dapat kau kalahkan. Berarti saya sudah menjadi seorang pendekar tangguh dong, kek. Bocah. Agaknya kau tidak mempercayai kata-kataku, ya? Tentu saja saya percaya pada kata-kata kakek. Tapi jika dengan gerbang dewata ini saya dapat mengalahkan Kiluminta, guru saya, apakah itu tidak berlebihan? Kau lihat saja nanti. Hanya saja pesanku. Nanti jika mereka mempersulitmu dan menanyakan macam-macam padamu, katakan saja, kincir metu adalah sebuah ilmu. Ilmu lahir dari kepala. Nah, kenapa kalian tidak tarik buntut hingga ke atas kepala? Ingat-ingatlah itu, bocah, ya. Kincir metu adalah sebuah ilmu. Ilmu lahir dari kepala. Iya. Nah,
Kenapa kalian tidak tarik buntut hingga ke atas kepala? Bagus. Ya. Ingatlah kata-kata yang dapat menyelamatkanmu dari kesulitanmu itu, ya. Nah, untuk sementara mungkin kita tidak bertemu dulu. Ada saja. Masakan aku bisa mengalahkan Kiluminta guruku dengan jurusku ini? Aku harus lebih menyempurnakan jurus keempat dan kelima yang baru kupelajari secara diam-diam agar aku dapat diterima mengikuti pesta pendadaran itu. Hup, hup, hea, hait, hea, hea, hup, hea, hup, hea, hait, hait, hup. Kurang ajar, Dika Hanggara. Siapakah laki-laki tidak tahu diri yang hendak mencari batik, berani mencari perkara dengan Sumar, Lurah Gunung Batu? Laki-laki tampan dan cabul itu memiliki kepandaian yang sangat tinggi. Aku dapat dikalahkannya dengan mudah, Sumar. Akan kulihat sampai di mana kemampuan laki-laki gila itu. Aku akan mengerahkan semua anak-anak desa yang terlatih untuk menghadapi kawan-kawannya. Tapi apakah tidak sebaiknya aku memanggil gurumu Reksasura untuk menghadapinya? Untuk menghadapi pemuda pesolek seperti yang paman ceritakan itu, masakan aku harus memanggil guruku? Apakah aku nanti tidak ditertawakannya? Aku kira sebaiknya kau berhati-hati. Anak itu benar-benar berbahaya. Belum lagi kawan-kawannya yang mungkin memiliki kepandaian yang jauh lebih tinggi. Aku kira ada baiknya kau berhati-hati. Kau harus dapat menjaga dirimu, Sumar. Kau sangat dibutuhkan di desa ini. Baiklah paman. Aku akan mencoba menuruti nasihatmu. Aku akan meminta agar guruku datang besok pagi ke desaku ini. Kukira Cadas Berem tidak begitu jauh dari sini. Bagus, Sumar. Paman tidak ingin terjadi sesuatu dengan dirimu. Baru saja aku mengubur anakku. Masakan aku harus kembali mengubur engkau, calon mantuku yang sudah kuanggap seperti anakku sendiri? Tidak, paman. Tidak mungkin itu akan terjadi. Sepasang begal sakti dari Sungai Sedane, aku yang membunuhnya. Masakan, seorang pemuda pesolek. Ya, tapi karena paman begitu cemas dan khawatir, aku akan menurut saja. Tapi besok, paman dapat menyaksikan sendiri. Aku akan menangkap laki-laki yang paman katakan tangguh itu hanya dengan kedua tanganku ini. Dan kemudian aku akan membunuhnya sebagai balasanku atas kematian Ucum, calon istriku itu. Pesta pendadaran dari murid Padepokan Gualarang telah dimulai, dan Padepokan dari Hyang Resi Wanayasa membuka pintu lebar-lebar bagi para penduduk yang ingin menyaksikan pesta pendadaran tersebut. Dan pada kesempatan itu, Raden Wanayasa membeberkan kesempatan dan penawaran pada para penduduk yang ingin bergabung dalam padepokannya. Dan di panggung kehormatan, Resi Wanayasa, Mbah Jatis dan para murid utamanya duduk menonton. Pesta pendadaran itu hanya diperuntukkan bagi murid-murid tingkatan pertama dan kedua saja. Sedangkan bagi murid tingkatan ketiga dan seterusnya, hanya sekedar mendemonstrasikan saja kehebatan dari jurus tingkatan mereka. Hingga pada akhirnya, seluruh murid tingkatan kedua Kincir Metu yang berjumlah 16 orang diharapkan segera siap. Dan kalian segera masuk ke arena dan mencari lawan kalian seperti yang telah diundi tadi. Hei, sayang sekali kau tidak bisa ikut dalam kesempatan sebesar ini, Purbaya. Tapi itulah resikonya seorang murid yang bodoh seperti kau. Diamlah di sini.
dan jadilah penonton yang baik, Purbaya. Aku akan bersiap-siap di sana, di kelompokku. Apakah maksud Raden Karmapala tadi? Kenapa Raden tidak ikut bersamanya? Ya benar, aku mungkin tidak akan diperbolehkan mengikuti pertandingan ini karena dianggap belum memenuhi syarat. Jadi Raden tidak ikut dalam pertandingan ini. Mungkin apakah baru kemarin Ki Luminta guru Raden memberitahukannya? Tidak, sudah lama hal itu diberitahukan saya. Lalu latihan-latihan keras yang Raden lakukan pada hari-hari kemarin untuk apa? Ya, untuk pertandingan ini, Bi. Raden membuat bingung Bibi. Sudahlah, Bi. Lihatlah itu, pertandingan di depan sana. Sudah beberapa orang yang berhasil mengalahkan lawannya. Pertandingan yang terdiri dari 8 kelompok di tengah arena. Kini separuh dari mereka sudah berhasil menyelesaikan tugasnya dan menunggu di pinggir lapangan untuk kelak dipertandingkan kembali. Dan beberapa saat kemudian, pertandingan itu pun selesai sudah. Beristirahatlah kalian yang telah berhasil memenangkan pertandingan ini. Sebentar lagi kalian akan kami pertandingkan kembali sesama para pemenang. Seluruh murid dari Angkatan Dasar Gua Larang segera memasuki arena. Nah, untuk dapat mengikuti pertandingan ini, seperti biasanya, kalian diminta untuk menunjukkan paling sedikit 5 jurus dari kincir metu tingkatan pertama yang telah kalian kuasai. Dan Mbah Jatislah nanti yang akan memberikan hak bagi kalian untuk dapat mengikuti pertandingan ini. Aku akan masuk ke sana bersama kawan-kawan, Bi. Tapi Raden, bukankah... Sudahlah, Bibi tunggulah di sini. Demikianlah, satu demi satu murid Angkatan Dasar dari Padepokan Gua Larang mulai menunjukkan kemampuannya menguasai 5 jurus dari kincir metu tingkatan pertama. Mau apa kau ikut kemari, Purbaya? Apakah kau ingin merengek untuk dapat mengikuti pertandingan ini? Saya akan mencoba memenuhi persyaratan itu, Raden. Hei, bagaimana kau dapat memenuhi persyaratan itu jika kau belum mendapatkan jurus keempat dan kelimanya? Saya akan mencobanya, Raden. Hei, bocah sinting. Giliranku tiba. Satu demi satu, murid Angkatan Dasar yang memperagakan 5 jurus kincir metu mendapat anggukan dari Mbah Jatis. Dan itu berarti mereka telah memenuhi persyaratan untuk dapat mengikuti pertandingan pendadaran. Dengan mengangkat dada, Raden Karmapala memasuki arena. Dan seketika itu juga, para penonton menjadi hening. Mereka tidak menyangka akan hadirnya seorang anak yang baru akan berangkat remaja mengikuti pertandingan. Dan ketika Raden Karmapala mulai membuka jurus pertama dengan gerakan yang indah dan mantap, para penduduk desa di sekitar Padepokan yang kini memadati arena bersorak dengan riuhnya. Nah, bersiaplah kalian. Ki Jaluk akan membantu kalian untuk mengundi, menentukan lawan kalian masing-masing. Paman Luminta, saya belum mencobanya. Apakah Raden belum mengetahui persyaratannya? Sudah, Paman. Untuk itu, saya akan mencobanya. Purbaya belum menerima jurus keempat dan kelima. Bagaimana mungkin ia dapat memenuhi persyaratannya? Anak gila. Luminta, bukankah kau bilang Purbaya belum menerima hingga jurus kelima? Betul, Guru. Biarlah akan hamba selesaikan dia. Raden, bukankah Raden belum menerima jurus keempat dan kelima? Benar, Paman. Akan tetapi, saya akan mencobanya. Siapa tahu saya dapat melakukannya. Bukankah pesta pendadaran ini terbuka bagi seluruh murid Padepokan ini, asalkan dapat memenuhi persyaratannya? Tapi bukankah... Sudahlah Luminta. Biarkan anak itu mencobanya. Dia benar. Dia mempunyai hak untuk mengikuti, asalkan dia dapat memenuhi persyaratannya.
Silakan Raden. Kau boleh mencobanya, Raden. Agaknya benar-benar gila Purbaya. Dan dia tidak tahu malu. Dia mengharapkan agar guruku Majatis kasihan dan memberikan kesempatan padanya. Aku tidak boleh mengeluarkan tambahan dari jurus gerbang dewata yang diajarkan kakek jenggot itu. Aku hanya akan mengeluarkan 5 jurus kincir metu yang kini telah kukuasai. Jurus demi jurus telah dibuka oleh Raden Purbaya. Gerakan kincir metu kembali dimainkan oleh seorang bocah kecil. Dan kali ini, Purbaya melakukannya jauh lebih indah dan perkasa dari yang dilakukan oleh Raden Karmapala. Para penduduk kembali bersorak riuh. Akan tetapi, para murid, guru, dan pelatih dari Padepokan Gualarang justru terdiam. Dan dengan hati berdebar, mereka menanti apa yang akan dilakukan oleh Raden Purbaya ketika memasuki jurus keempat. Lumintah, anak itu dapat melakukan dengan baik jurus keempat itu. Kau lihat, kini dia memasuki jurus yang kelima. Saya sendiri tidak pernah mengajarnya, Guru. Saya tahu benar bahwa dia baru saja menguasai jurus ketiga. Nanti kau tanyakanlah dari mana anak itu mempelajari jurus yang belum kau berikan itu. Bagaimana pendapat Kakang tentang Raden Purbaya? Dia itu anak baik. Dia berhak untuk mengikuti pertandingan ini. Iya, kau dapat mengikuti pertandingan ini, Raden. Akan tetapi, kemarilah sebentar. Baik, Paman. Ki Jaluk, tolong kau undi mereka. Tentukan lawan mereka masing-masing. Baik, baik. Nah, kemarilah Raden. Ikutlah bersamaku sebentar. Ini Mbah Jatis dan Eyang Resi ingin mengetahui dari mana kau mendapatkan jurus keempat dan kelima itu. Aku belum merasa mengajarkanmu. Kau telah mencuri belajar jurus itu. Paman, bukankah saya murid dari Padepokan ini? Setiap hari saya berlatih dengan kakak-kakak saya di sanggar. Dan saya melihat mereka memainkan jurus keempat dan kelima. Saya ingin ikut dalam keramaian ini karena saya belum diberikan jurus itu. Saya mencoba mempelajari sendiri jurus itu setiap malam hari. Apakah tidak ada seorang pun yang mengarahkan dan mengajarmu? Sama sekali tidak, Paman. Saya mempelajari jurus keempat dan kelima itu hanya seorang diri. Kau sudah membuat kesalahan, Raden. Itu berarti kau telah mencuri belajar. Tapi bukankah nanti satu saat Paman Uminta juga akan mengajarkan pada saya, Mbah? Benar. Tapi yang kali ini kau lakukan adalah mencuri belajar. Dan kau akan mendapat hukuman dari Padepokan ini. Biarlah. Kali ini kau maafkan anak itu, Jatis. Dia melakukannya semata-mata karena ingin ikut memeriahkan pesta pendadaran ini. Nah, kembalilah kau ke arena Purbaya. Pertandingan segera dimulai. Raden Karmapala mendapatkan lawan salah seorang murid yang hampir lengkap mempelajari aji kincir metu sampai ke tingkatan terakhir. Sedangkan Raden Purbaya lebih beruntung. Ia menghadapi murid yang baru memiliki 6 jurus kincir metu. Aku akan mencoba mengalahkan lawanku ini dengan tanpa mempergunakan gerbang dewata yang telah dikembangkan oleh kakek jenggot itu. Arena besar yang semula tampak sangat luas kini terasa sempit karena telah dipenuhi oleh 12 pasangan murid Padepokan Gualarang yang saling mencoba kemampuan. Raden Purbaya di salah satu sudut arena kelihatan berusaha keras untuk dapat mengatasi lawannya. Serangan demi serangan saling dilancarkan dan mereka saling berusaha untuk mematahkan serangan-serangan yang sudah mereka kenal. Dan beberapa saat kemudian, beberapa orang peserta sudah berhasil menyelesaikan pertandingannya. Celaka, tanganku berhasil ditangkapnya. Untuk melepaskan
melepaskan tanganku dari tangan lawanku yang kuat. Aku harus berputar di udara agar mendapat bantuan tenaga dari seluruh bagian tubuhku. Hiya! Lepas! Cukup! Baru saja Purbaya berhasil melepaskan tangannya dari pegangan lawannya, serangan lawannya telah memburunya kembali ke arah pundaknya. Melihat tidak ada kesempatan lagi untuk berkelit, Purbaya membiarkan saja serangan itu. Akan tetapi anak yang cerdik ini kemudian membarengi serangan bagian yang cukup berbahaya di bawah pangkal lengan lawannya. Purbaya, kau berhasil menang. Setan, Purbaya sudah berhasil mengalahkan lawannya. Aku harus segera mengalahkan kerbau gila ini. Darah Karmapala semakin bergejolak melihat Raden Purbaya yang selama ini dianggapnya belum siap untuk mempelajari ilmu besar dari Padepokan Gualarang sudah lebih dahulu berhasil mengalahkan lawannya. Raden Karmapala terus melancarkan serangan pada lawannya yang jauh lebih dahulu mempelajari kincir metu daripadanya. Merasakan serangan tidak banyak membuahkan hasil, akhirnya Raden Karmapala menyisipkan aji kepalan sakti yang dipelajari dari gurunya di Istana Galuh. Aku berhasil mengalahkannya, Guru. Aku menang. Kau curang, Raden. Anak itu sudah berlaku curang, Jatis. Dia sudah mengeluarkan ilmu kepalan sakti yang pernah dipelajari dari Istana Galuh. Apakah tidak dapat dimaafkan kesalahannya, Kakang? Raden Karmapala adalah murid termuda kita. Dan lawannya sudah jauh lebih lama belajar di sini. Dan lagi, umur mereka jauh berbeda. Kau ingin memanjakan anak itu, Jatis? Hati-hatilah. Aku khawatir anak itu akan menjadi semakin liar dan berbahaya bagi perguruan kita. Tidak, Kakang. Percayalah, saya akan berusaha untuk menjaganya. Dan lagi, Kakang. Kakang harus ingat, dia adalah cucu Kakang sendiri, putra Mahaprabu Sana. Terserah kau sajalah, Jatis. Sebentar, Luminta. Raden Karmapala belum dapat dinyatakan menang. Dia boleh beristirahat dan sebentar lagi akan mengulang pertandingannya dengan lawannya. Raden, jika pada pertandingan berikut nanti Raden masih juga mempergunakan aji dan ilmu lain yang berasal dari luar padepokan ini, Raden Purbaya tidak dapat berkata apapun juga. Ia melihat Resi Wanayasa yang merupakan paman dari ayahandanya memandanginya dengan perasaan kecewa. Sementara itu, pertandingan di arena telah selesai dan kini Kiluminta meminta agar mereka yang menang untuk beristirahat dan murid-murid dari tingkatan kedua Kincir Metu mulai bersiap-siap untuk meneruskan pertandingan babak berikutnya. Sementara itu, di bawah sebuah pohon besar yang rindang di pinggiran desa Gunung Batu, tampak sekelompok laki-laki yang sedang duduk berbincang dengan serius. Mereka adalah Ki Sampar Angin dan muridnya Dandung Amoksa, Pendeta Girindasana dan Rakosa Pala muridnya. Dan beberapa di antaranya adalah laki-laki bertampang seram yang mengenakan kalung berkepala tengkorak. Terima kasih, Ade Girindasana dan Ade Wirageni, dan juga kawan-kawan yang lain yang sudi menghadiri pertemuan ini. Akan tetapi, sayang sekali, hingga saat ini Mayang Telasi belum kelihatan bersama dengan Dika Hanggara, kekasihnya. Lalu bagaimana dengan Kakang Prabangkara? Bukankah Kakang Sampar mengatakan bahwa ia akan datang pada pertemuan ini? Kakang Prabangkara menitipkan pesan dan salamnya pada kalian semua. Dia tidak dapat hadir karena sedang mempersiapkan diri, mematangkan ilmunya untuk menghadapi Wanayasa. Bagus Kakang Sampar Angin. Jika sampai Guru Adi Girindasana dapat membantu, tentu urusan ini tidak mungkin akan gagal. Tolonglah Adi Girinda, dan nanti Sang Prabu Jayasuntana akan memberikan sekawasan tanah di daerah Karangsedana untuk tempat tinggal kalian. Jangan khawatir, Kakang Sampar. Kedatangan guru kemari saya kira juga ada hubungannya dengan Resi Wanayasa. Karena guruku itu sedang hendak mencoba ilmunya pada tokoh yang paling sakti yang dapat memuaskannya. Bagus sekali, Adi Girinda. Bujuklah beliau agar bisa bersama dengan kita ke padepokan itu.
Maaf, agaknya aku terlambat datang. Hup! Hei, Dika Hanggara, mana kekasihmu, Mayang Telasi? Dia sudah tidak sabaran lagi, Paman Sampar. Dan katanya mungkin besok atau lusa dia sudah akan lebih dahulu memulai sesuai dengan rencana Paman Sampar. Karena rencana itu benar-benar menarik hatinya. Sayang sekali, dia terlalu terburu-buru. Ada apakah, Paman Sampar? Jika saja dia datang hari ini, kemungkinan aku akan menangguhkan rencana itu. Karena jika sampai guru dari Girindasana sejerangkong hidup membantu dua Wanayasa pun, aku tidak khawatir. Apa itu yang ribut-ribut kemari? Mungkin ini akibat dari urusanku. Maaf, Paman, aku menyelesaikan masalahku dulu. Biar kau di sini saja. Biarkan mereka datang kemari. Aku ingin tahu siapa mereka yang berani berurusan dengan setan seperti kau. Itu dia. Mereka berkumpul di sini, Reksa. Mana setan yang namanya Dika Hanggara? Ayo keluar dan mengakulah. Akulah Dika Hanggara. Agaknya kaulah lurah muda calon istri dari Ucum yang cantik manis itu. Setan cabul, rusak wanita. Kau harus mempertanggungjawabkan semua perbuatanmu. Pantas saja anak itu terlambat menemui kita. Dia pasti tengah berpesta, menghamburkan nafsunya di desa sekitar sini. Ayo, cabut pedangmu, setan. Aku tidak ingin membunuh lawan yang tidak bersenjata. Kau kira kau akan berhasil mengalahkan aku dengan pedangmu itu? Dan kenapa tidak kau ajak sekalian orang tua yang sedang berkacak pinggang itu? Dia adalah guruku. Dia datang kemari hanya ingin menyaksikan aku mencincang tubuhmu. Apa benar begitu? Jangan salahkan aku jika kau mati sebelum sempat mencabut senjata. Lurah dari desa Gunung Batu tak dapat menahan diri lagi melihat kesombongan lawannya. Karena itu, tanpa menunggu lebih lama lagi, ia segera mengayunkan pedangnya ke arah tubuh Dika Hanggara. Akan tetapi, pemuda tampan dan telengas ini hanya sedikit memiringkan tubuhnya, sudah berhasil mengelakkan serangan dari lurah itu. Dan dengan mengibaskan tangan kirinya, Dika Hanggara mencoba untuk melepaskan pedang lawannya. Dan Sumar yang menjadi terkejut cepat menarik tangannya. Kita hanya mempunyai sedikit waktu, Dika. Selesaikanlah secepatnya urusanmu. Baik, Paman. Kau keterlaluan sekali, anak muda. Terpaksa aku sendiri yang akan menghukummu agar kau menjadi jerah dan meninggalkan semua pekerjaan burukmu itu. Apakah keterlaluan jika bunga kehilangan madunya karena sang kumbang? Apakah keterlaluan jika seekor kumbang menghisap satu bunga dan kemudian menghisap bunga yang lain? Apakah kau si kumbang madu? Akulah Dika Hanggara si kumbang madu. Kenapa kau terkejut, Kisanak? Tahukah kau, orang yang juga telah menjadi muak denganmu itu, dialah Ki Sampar Angin. Dan itu, di sampingnya adalah pendeta Girindasana dan Ki Wirageni bersama dengan dua orang saudaranya. Maaf jika begitu, Ki. Saya tidak tahu dengan siapa saya berhadapan. Maaf, kami akan segera pergi. Ayo Sumar, kita tinggalkan tempat ini. Ayo. Ki Reksa, kenapa mereka dibiarkan? Ayo, sudahlah, segera tinggalkan tempat ini. Orang tua gila. Aduh, tapi anak muda itu sudah membunuh. Ayo cepat tinggalkan tempat ini sebelum aku yang akan membunuhmu. Ayo. Baik, Ki Reksa, baik. Ayo, duduklah Dika. Kita teruskan pembicaraan kita.
Baiklah, Paman. Maaf, paman-paman sekalian. Kau memang pasti akan menjadi liar jika berada seorang diri. Jika demikian, terpaksa kita lanjutkan saja rencana kita yang semula. Kita tidak dapat merubahnya, karena Mayang Telasi tidak berada bersama kita saat ini. Dan kita mungkin tidak akan sempat lagi bertemu dengannya. Iya, Paman. Setan wanita itu pasti akan langsung menjalankan rencananya. Kau berani berkata begitu pada kekasihmu, Dika. Jika saja Mayang Telasi, si bidadari pencabut nyawa itu, berada di sini, biarpun kau adalah kekasihnya, kukira kau pasti akan dibunuhnya. Percuma saja aku mendapat gelar kumbang penghisap madu jika aku tidak dapat menjinakkan wanita itu, Paman. Demikianlah Sampar Angin dan kawan-kawannya mulai merencanakan penyerbuan ke Padepokan Gua Larang. Sementara itu, di Padepokan suasana menjadi kian meriah. Di Padepokan Gua Larang, pesta pendadaran menjadi semakin meriah. Kini, murid-murid angkatan dasar yang berhasil memperoleh kemenangan pada babak pertama akan dipertandingkan kembali. Sedangkan Raden Purbaya diwajibkan mengulang karena dinyatakan tidak sah kemenangannya. Aku tidak mempunyai pilihan lain. Terpaksa jurus gerbang dewata yang telah dikembangkan akan kucoba karena lawanku terlampau tangguh. Lawannya yang melihat Raden Purbaya mengulangi jurus gerbang dewata yang telah dikenalnya tidak memiliki daya serang yang kuat, menjadi tersenyum. Akan tetapi, senyumnya kemudian menjadi hilang ketika serangan tangan kiri Raden Purbaya yang berhasil dielakkannya ditarik sambil menyikut dadanya, dan tangan kanannya menyilang menyerang pangkal lehernya. Teriakan Bajadis yang menggelegar membuat semua yang bertanding di tengah arena menjadi terhenti. Dan kemudian Bajadis melayang melompat ke arena. Akan tetapi Resi Wanayasa yang juga menjadi sangat terkejut melihat perubahan gerak dari gerbang dewata ikut melompat ke tengah arena. Apa yang sudah kau lakukan, Purbaya? Dari mana kau peroleh jurus itu? Celaka, rupanya benar dugaan kakek itu. Mbah Jatis menjadi marah melihat aku mempergunakan jurus ini. Bocah setan. Dari mana kau peroleh jurus itu, Saya memperolehnya dari padepokan ini, Mbah. Saya mempergunakan gerbang dewata mengalahkannya. Setan cilik. Kau kira kau dapat membohongi aku? Ayo, jawab sebelum aku menghukummu. Purbaya, berterus teranglah. Dari mana kau mendapatkan pengarahan gerbang dewata itu? Tapi Eyang, saya tadi mempergunakan jurus gerbang dewata untuk mengalahkannya. Kau mau berdusta, Purbaya? Tidak, Jatis. Dia itu benar. Dia mengalahkan lawannya dengan jurus gerbang dewata. Tapi kakak... Percayalah padaku, Jatis. Tadi yang dipergunakan itu adalah tetap jurus gerbang dewata. Walaupun dengan sedikit perubahan. Inilah agaknya kunci pembuka dari kincir metu tingkatan terakhir. Katakanlah Purbaya, berterus teranglah. Kau tidak akan kami hukum jika mau berterus terang. Jika menurut Eyang, saya masih tetap mempergunakan gerbang dewata, kenapa Eyang masih saja mengancam saya dengan hukuman? Purbaya, karena kau sudah menerima pengarahan ilmu dari orang lain selain kami yang berada di sini. Berterus teranglah, Purbaya, jika kau masih tetap ingin belajar di padepokan ini. Saya menerima ilmu ini dari seorang kakek tua yang saya tidak tahu namanya. Bahkan kakek itu pun tidak mengerti siapa namanya. Iya. Apakah kakek itu memiliki tai lalat yang cukup besar di samping hidungnya? Iya, benar Eyang.
Eyang benar. Bagaimana Eyang bisa tahu? Tidak mungkin, Kakang. Guru sudah lama meninggal. Agaknya memang benar. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Mamang Kuraya, guru kita. Dia memiliki segala ilmu yang hampir tak masuk di akal kita. Tapi kita telah menguburnya, Kakang. Ya, itulah yang kukatakan kelebihannya. Jika benar guru masih hidup, kita tidak perlu khawatir dengan si Jerangkong hidup. Apakah orang yang mengajarmu itu tidak menitipkan pesan pada kami? Ada Eyang. Kakek itu berkata, jika saya mendapat kesulitan setelah mempertunjukkan ilmu ini, katakan padanya, kincir metu adalah sebuah ilmu. Ilmu lahir dari kepala. Nah, kenapa kalian tidak menarik buntut hingga ke atas kepala? Iya. Benar, guru. Terima kasih banyak atas petunjukmu. Lanjutkan pertandingan itu, Jatis. Semua peserta sudah menjadi resah. Baik, Eyang. Luminta, lanjutkan pertandingan itu. Ayo Purbaya, kau... Tidak. Dia tidak boleh ikut dalam pertandingan itu. Loh, kenapa, Eyang? Saya kan sudah memenuhi syarat untuk mengikuti pertandingan itu. Tidak adil. Jika kau mengikuti pertandingan itu dengan gerbang Dewata yang sudah merupakan tingkatan ke-10. Kakang. Dengan satu jurus yang dimilikinya itu, Luminta gurunya itu pun dapat dikalahkannya jika hanya melayani dengan gerakan dan jurus saja. Luar biasa sekali, Kakang, tingkatan ke-10 itu. Tapi Kakang, berarti tingkatan ke-10 itu mempunyai sesuatu yang lain dibandingkan dengan tingkatan khusus ke-7, 8, dan ke-9. Ya. Agaknya demikian tadi, Jatis. Untuk itulah aku akan mencoba lagi untuk memecahkannya dengan bantuan petunjuk guru. Aku kembali ke kamar semadiku. Kau awasilah mereka. Iya. Baik, Kakang. Pesta pendadaran pun segera dilanjutkan. Di arena, mereka kembali mulai saling menyerang, saling memecahkan jurus, dan berusaha untuk menjatuhkan lawan. Raden Karmapala yang dilarang untuk mempergunakan aji lain oleh gurunya Mbah Jatis, kali ini terpaksa menelan kekalahan dari lawannya. Demikian, pertandingan itu pun dilanjutkan terus hingga selesai. Saat matahari telah bersiap untuk menyembunyikan dirinya, dan mereka semua, baik yang kalah maupun yang menang, kembali dengan perasaan gembira dan puas karena telah mengikuti pesta pendadaran itu. Dan pada saat itu pula, Padepokan Gua Larang berhasil menjaring banyak orang untuk ikut menjadi anggota Gua Larang. Mereka semua curang. Undian itu jelas menguntungkan Purbaya. Aku diberikan lawan yang telah sempurna menguasai tingkatan pertama kincir metu. Dan ketika aku melayaninya dengan ilmu dan aji yang lain, guru menganggap itu tidak sah. Ya, Raden benar. Mereka benar-benar tidak adil dalam pertandingan seperti tadi. Masakan harus diberikan batasan-batasan ilmu. Pertandingan ya pertandingan. Awas kalian semua. Kelak, jika aku mempunyai kesempatan, aku akan membalas kecurangan kalian. Sayang sekali. Kita berada jauh dari istana, Raden. Jika tidak, kita akan dapat mengadukan semua perbuatan mereka dan memberinya pelajaran. Dan Purbaya si pangeran miskin itu tentu akan menjadi semakin sombong dengan kemenangannya tadi. Ya, anak itu pun mengalahkan musuhnya dengan mempergunakan aji yang dipelajarinya dari luar padepokan, hingga dia tidak dapat melanjutkan pertandingannya sampai ke babak ketiga. Akan tetapi hamba pun mencurigai dia mempergunakan ilmu dari luar untuk mengalahkan lawannya pada babak yang pertama. Ya, seisi padepokan ini curang. Paman, aku akan mengajar adat pada anak itu sebelum dia menjadi sombong. Aku akan mendatangi anak itu dan merebut cempaka dari tangannya. Kemudian akan kulihat apa yang anak itu akan perbuat. Tapi Raden, nanti Eyang Resi dan Mbah Jatis akan menyalahkan Raden
Seandainya Raden Purbaya mengadukan hal itu pada mereka, Raden. Hei, Paman. Ya. Paman kira siapakah aku ini? Apakah aku tidak berhak untuk mengambil dan mendapatkan cempaka dari tangan Purbaya, pangeran miskin itu? Mereka harus tahu, Purbaya sudah tidak pantas lagi mempunyai seorang pengasuh. Dia bukanlah pangeran seperti beberapa waktu yang lalu. Nah, katakanlah Paman, apakah aku tidak berhak melindungi cempaka? Ya, tuanku berhak. Tuanku berhak melakukan itu. Walaupun tuanku bukanlah seorang raja, tapi tuanku adalah orang kedua setelah Pangeran Mahkota Sanjaya yang memiliki kekuasaan besar di tanah Pasundan ini, Raden. Satu saat, aku pun harus menyingkirkan Sanjaya, Paman. Aku harus menjadi orang pertama di tanah Pasundan ini. Ya. Nah, untuk itu tuanku harus belajar sungguh-sungguh di padepokan ini. Ya, Paman. Aku akan belajar sungguh-sungguh dari sini. Setelah aku juga mengajar adat pada Purbaya. Ayo Paman, kita jemput Cempaka di kamarnya. Iya Raden. Tapi Raden. Hei, Paman, mau ikut atau tidak? Iya, tentu saja Raden. Mari. Gusti, Raden Purbaya hebat sekali. Dalam pertempuran tadi, dia berhasil mengalahkan dua lawannya. Bahkan jika apa, Cempaka? Jika pertandingan itu tidak dihentikan dan Raden Purbaya diperbolehkan untuk mengikuti terus pertandingan, saya kira Raden Purbaya akan dapat memenangkan pertandingan berikutnya. Dihentikan? Kenapa Purbaya? Maafkan saya, Bu. Saya telah mempelajari ilmu dari orang lain. Akan tetapi, ternyata ilmu itu masih merupakan bagian dari kincir metu juga. Jadi, Eyang Resi kelihatannya tidak menjadi marah dan dapat memaafkan saya, Bu. Oh, Purbaya. Kita di sini mengharapkan belas kasihan dari orang-orang padepokan ini. Karena itu, janganlah kau membuatnya kecewa. Patuhilah semua perintah dan petuahnya. Iya, Bu. Semua itu saya lakukan adalah karena ingin sekali ikut dalam pertandingan pendadaran itu. Dan saya sudah ingin segera berhasil memiliki ilmu yang tinggi dan bisa saya andalkan. Ya, tapi kau harus ingat keadaan kita sekarang. Kau tidak dapat berbuat semaumu seperti di Karangsedana. Ini bukan istanamu. Di sini tidak ada ayahandamu. Dan tidak ada sejumlah pengawal dan pengasuh yang siap menjaga dan memenuhi semua kebutuhanmu. Iya, Bu. Saya mengerti. Saya akan... Hei, Purbaya! Buka pintu ini! Aku Karmapala datang untuk menjemput Cempaka! Hei, ayo cepat buka! Celaka Raden. Raden Karmapala datang. Mau apa dia datang kemari, Cempaka? Dia... Biar akan kulayani anak itu. Raden, jangan. Hei, kenapa lama benar kalian membuka pintu ini? Hei, Cempaka, ayo kau ikut aku. Tapi Raden. Hei, kau berani menolak perintahku, Cempaka? Kau berani menolak perintah junjunganmu? Tapi saya tidak bisa, Raden. Kurang ajar. Kau benar-benar hamba yang tidak tahu diri. Cempaka, dengarlah perintah Raden Karmapala. Dia adalah juga junjunganmu. Nah, kau dengar itu. Wanita sakit itu lebih mengenal aturan daripada kau. Ayo, kau ikut aku. Tidak, Cempaka tidak akan menuruti perintahmu. Dia akan tetap bersama kami. Purbaya. Tidak, Ibunda. Saya tidak bisa membiarkan saja Raden Karmapala berbuat sesuka hatinya pada kita. Kurang ajar, anak setan. Paman, bawa Cempaka dari sini. Jangan sentuh pipi Cempaka. Bawa Cempaka, Paman. Biar aku yang akan melayani dan memberi pelajaran pada anak miskin dari Karangsedana ini. Ya. Purbaya. Jangan. Raden Purbaya yang menjadi tak tahan melihat sikap Raden Karmapala menumpahkan semua gejolak kemuakannya dengan pukulan-pukulan dari jurus gerbang dewata yang kini telah menjadi semakin ampuh. Purbaya. Raden, ibundamu, Raden. Kenapa, Ibu? Anakku, apa yang sudah kau
kau perbuat dengan Raden Karmapala, kau telah membuat satu kesalahan besar. Tidak, Bu. Saya tidak bersalah. Saya tidak bersalah. Ayo, kita tinggalkan tempat ini, Paman. Ayo ikut kami, anak manis. Cempaka! Purbaya. Jangan. Biarkan saja Cempaka. Dia tidak akan membuat Cempaka susah. Biarkan saja. Ibu, saya akan memanggil Eyang Resi. Tunggulah. Raden Purbaya berlari menuju ke bilik Resi Wanayasa dengan 2 titik air mata yang menyembul di pintu matanya. Dadanya bergolak. Ia merasa kalut dengan keadaan ibunya, dan sementara itu kemarahan dan dendamnya pada Raden Karmapala sudah tak dapat ditahan lagi. Saat itu awan hitam mulai menyelimuti bumi Karangsedana. Guntur mulai bersaut-sautan. Seluruh isi padepokan Karangsedana berlarian keluar, siap menyambut datangnya hujan yang sudah lama diimpi-impikan. Akan tetapi, Raden Purbaya justru sedang berada di puncak kekalutan. Eyang Resi, tolong Eyang. Eyang, tolong Eyang. Eyang, tolonglah ibu saya. Ibu saya sakit, Eyang. Iya. Tenanglah, nak. Ayo, kita ke sana. Berusahalah untuk sadar, Nyi. Sadarlah, Nyi. Tahanlah napas. Saya akan berusaha untuk menahan jalannya racun ini, Nyi. Tahanlah napas, Nyi. Ya, tahan lagi. Tahan, Nyi. Resi Wanayasa berusaha untuk mencegah menjalarnya racun di dalam tubuh Rara Angken. Akan tetapi, karena kesadaran dari permaisuri Sang Prabu Aji Konda ini sudah hilang, maka Resi Wanayasa pun tak dapat lagi berbuat banyak, sampai akhirnya Purbaya, anakku. Eyang Resi, ibu saya, tolong ibu saya. Ibumu sudah tiada, Raden. Ibu saya mati. Oh, Ibunda. Ibunda. Awas kau Karmapala. Kaulah yang menyebabkan ibundaku jadi seperti ini. Kau harus mempertanggungjawabkan semua perbuatanmu ini. Aku bunuh kau. Raden Purbaya yang semula duduk menangis memeluk tubuh ibundanya, kini bangkit dengan wajah yang beringas. Kedua tangannya terkepal dan napasnya saling memburu, terlihat jelas pada gerak dadanya. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan diperbuat oleh Raden Purbaya kemudian? Apakah Resi Wanayasa berhasil mengatasi kemelut di antara sepasang pangeran itu? Bagaimana pula dengan Resi Wanayasa? Apakah ia akan berhasil membuka rahasia dari tingkatan ke-10 kincir metu? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur. Sampai jumpa.